Kita akan melihat sejumlah emiten update untuk pagi hari ini, Mbak Catherine. Saya akan menghadirkan 4 diantaranya dan juga pemirsa, karena mungkin emiten-emiten yang akan kami hadirkan informasinya ini merupakan salah satu dari portofolio Anda atau sedang Anda gadang-gadang untuk bisa melakukan investasi gitu ya. Kita lihat ada Indika Energi atau INDI. Ini menambah kepemilikan saham di proyek tambang emas Nusantara Resources Ltd. Selanjutnya ada kabar merger Grab Gojek menguat. Dan ini diproyeksi akan menjadi berkah untuk Astra International dan juga Telkom yang dimana kedua emiten ini berinvestasi di Gojek gitu ya. Selanjutnya ada Waskita Karya atau WSKT membukukan kontrak baru senilai 15,6 triliun rupiah hingga November 2020, meningkat 4% secara month on month. Kemudian ada LSIP atau London Sumatera Indonesia membukukan penjualan sebesar 2,28 triliun rupiah atau turun 11,9% year on year. Dan yang akan menjadi highlight kami dari sejumlah emiten update tersebut adalah Indika Energi atau INDI, di mana kinerja Kamis 3 Desember melemah 2,29% di 1.705. Kinerja year to date-nya masih menguat 42,68%. Kalau Anda berinvestasi selama 6 bulan terakhir, Anda tentunya sudah mendapatkan gain 147%. PER-nya minus 8,5 kali, market cap-nya 8,8 triliun rupiah. Baik, kembali bersama dengan Mbak Catherine untuk mengulas dari emiten update ini. Saya meng-highlight Ibu Catherine adalah Indika Energi atau INDI. Dengan kondisi ataupun informasi terbaru bahwa sedang menambah kepemilikan saham di proyek tambang emas Nusantara Resources Ltd. Sejauh mana prospek dari INDI ini menarik untuk kita investasi? Sebenarnya kalau dari INDI sendiri ya ini cukup baik ya sebenarnya, karena memang Indika Energi berbeda dari yang lain, dia mau mendiversifikasikan dari core bisnisnya apalagi ke tambang emas gitu ya. Ini cukup baik karena kita lihat juga tambang emasnya cukup besar, untuk risetnya sendiri sekitar 2 juta ton. Nah makanya untuk dari diversifikasi ini akan menambah revenue stream yang baru untuk ini selain dari coal. Nah selain dari untuk diversifikasi ini juga sebenarnya kita lihat ini juga sebenarnya masih diuntungkan dari hilirisasi batu bara, karena ini memiliki sekitar 2 power plant atau PLTU itu di Cirebon dengan kapasitas sekitar 1.660 MW. Nah itu juga akan mendapatkan insentif dari pemerintah, yaitu royalti 0%. Oke, dengan penguatan yang sudah terjadi selama tahun 2020 ini begitu ya, di 42,68%, prospek dari pergerakan teknikal INDI semenarik apa? Untuk dari INDI sendiri sebenarnya kami belum cover ya. Untuk dari analisis teknikal kami juga soalnya analis teknikal kami belum memberikan rekomendasi untuk INDI hari ini. Jadi untuk INDI kami belum ada rekomendasi begitu, Mbak. Belum ada rekomendasi untuk INDI ya? Iya. Tapi kalau mencerna penguatannya 6 bulan terakhir yang sudah 147%, kira-kira kalau kita lakukan pembelian di 1705 menurut Mbak Catherine masih oke nggak ya? Sebenarnya mungkin masih ada untuk kesempatan akumulasi, apalagi juga sekarang untuk harga komoditas batubara sendiri juga meningkat ke level $70 per metric ton. Nah itu juga diperkirakan masih akan menguat hingga ke awal tahun karena ada peningkatan permintaan dan musim dingin gitu, Mbak. Baik, dari sejumlah emiten-emiten yang seperti INDI begitu ya, satu sektor bersama INDI Anda katakan bahwa belum ada rekomendasi untuk hari ini, tapi mungkin masih ada prospek penguatan. Berarti lebih ke spekulatif gitu. Adakah memang emiten sejenis yang justru mantap nih dari MNC Sekuritas sudah mengcover itu dan memang lebih melirik ke emiten tersebut dibandingkan dengan INDI? Nah kalau misalkan untuk coal sendiri ya sebenarnya kita masih ada rekomend untuk Adaro dan PTBA. Nah tapi untuk di target price-nya sendiri secara fundamental itu sebenarnya sudah mendekati ya. Jadi di Adaro kita target di 1.310 dan PTBA di 2.390. Nah kami melihat memang untuk pergerakan dari emiten coal sendiri mungkin sudah mendekati dengan harga wajar karena didukung oleh peningkatan dari harga kenaikan harga coal sendiri. Oke, harga wajarnya semuanya sudah mendekati, jadi peluang untuk mendapatkan capital gain sudah lebih sempit, lebih menarik untuk kalau mau masuk buy on weakness berarti ya, tunggu dulu.
Oke, itu dia ya untuk call. Kita beralih ke emiten update selanjutnya tadi yang menarik ini masih seputar isu begitu ya. Merger Grab dan Gojek ini kembali menguat dan diproyeksi nantinya ini akan menjadi berkah untuk Astra dan Telkom. Karena kita tahu kalau di pasar modal itu biasanya kalau masih rumor itu bisa menjadi trigger yang sangat signifikan. Ketika sudah menjadi kenyataan malah terjadi profit taking karena orang sudah buy on rumor gitu. Dari MNC Sekuritas melihat rumor merger Grab dan Gojek ini gimana? Kalau misalkan untuk merger Grab dan Gojek ini sebenarnya memang masih belum ada konfirmasi ya dari mereka ya. Betul. Nah, cuma memang kemungkinannya akan positif ya, apalagi kita lihat memang ASI dan Telkom tuh ada injeksi untuk investasi. Nah, tapi kita masih belum tahu nih untuk investasinya sendiri tuh akan seberapa signifikan dampaknya terhadap perusahaannya sendiri. Oke. Nah, dan juga memang masih ada kabar ya untuk dari merger ini ada isu-isu bahwa nanti akan menimbulkan isu antitrust atau monopoli begitu. Maka untuk rumor ini masih belum dikonfirmasi mungkin dari kedua belah pihak begitu. Baik, karena belum adanya konfirmasi, apa rekomendasi untuk Astra maupun Telkom yang erat korelasinya dengan Grab maupun Gojek? Kalau misalkan untuk Telkom sendiri, kemarin kita rekomendasinya masih buy. Masih buy ya? Ya, untuk Astra sendiri juga memang masih buy sih, karena memang untuk biasanya Astra sendiri memang menjadi salah satu pilihan saham yang untuk di window dressing. Oke, menarik nih Telkom hari ini di pre-opening karena 4 menit lagi baru kita akan open, turun 0,91% di 3270. Apakah ini peluang untuk melakukan pembelian? Iya, betul. Kami lihat kalau misalkan memang adanya penurunan, mungkin bisa investor dapat mengakumulasi, karena memang ini waktunya untuk window dressing ya. Kami percaya juga mungkin investor asing juga akan melihat kesempatan yang sama begitu, karena Telkom memang prospeknya masih cukup bagus. Baik, berapa support dan resisten dari MNC Sekuritas untuk Telkom? Oh, kalau misalkan untuk Telkom sendiri ya, kami gunakan secara fundamental ya Mbak, untuk target price-nya secara fundamental itu di level 4.000. 4.000 ya? Iya. Tapi kalau ada pelemahan cicil saja? Betul. Baik, masih ada target di 4.000 untuk Telkom, tapi ini jangka menengah atau jangka pendek? Jangka panjang. Jangka panjang. Baik, Iya. itu direkomendasi untuk Telkom bagi Anda yang suka berinvestasi jangka panjang. Selanjutnya adalah Astra tadi. Astra juga Anda rekomendasikan buy, dan kalau melihat di pre-opening pagi hari ini pergerakan Astra stagnan ya, 5625. Iya, kalau misalkan dari kami kenapa masih untuk buy ya, karena memang kami percaya untuk dari recovery ekonomi ini kemarin sempat meningkatkan dari penjualan mobil yang sudah memang secara bulanan itu meningkat, walaupun memang secara tahunan masih menurun. Nah, selain dari itu, Astra juga bisnisnya masih ada diversifikasi seperti untuk coal mining, gold mining, dan CPO, yang kami lihat memang itu akan menjadi revenue stream yang lain gitu, selain dari bisnis otomotif yang akan juga mendukung performa dari Astra. Baik, penguatan dari saham Astra Internasional selama 6 bulan terakhir ini sudah hampir 30% kenaikannya. Dengan posisi 5625 saat ini, strateginya gimana kalau mau melakukan pembelian di Astra? Kalau untuk Astra sebenarnya kami lihat masih diakumulasi ya, karena memang untuk target price dari kami itu masih di 6.700. Baik, ini jangka panjang juga sama seperti Telkom ya? Betul, Mbak. Jangka panjangnya ini minimal kira-kira berapa lama? Hingga 12 bulan. 12 bulan, berarti nggak terlalu lama juga ya, karena hanya sekitar 1 tahun saja minimal akan menuju ke posisi 6.000 ya? 6.700. 6.700 untuk Astra Internasional. Selain Astra Internasional dan juga Telkom yang sudah kita bahas dan Indi tadi ya, saya ingin tahu Ibu, apa sih saham-saham pilihan dari MNC Sekuritas untuk hari ini? Kalau untuk hari ini selain Astra masih ada untuk KLBS ya, karena memang kemarin kami lihat kinerja KLBS biarpun tidak meningkat signifikan, kinerjanya masih bisa di-maintain, dan kerjasama dengan AMROC dan Janssen vaksin itu akan menjadi katalis positif ya untuk secara jangka panjang. Nah, kemarin juga KLBS juga masih rajin bagi dividen kemarin, meskipun kinerjanya tidak begitu meningkat signifikan. Baik, KLBF, Anda rekomendasikan buy meskipun kinerjanya tidak terlalu signifikan, tapi mengapa justru bukan emiten-emiten farmasi BUMN? Karena kan nantinya kalau ada distribusi dari vaksin, jelas emiten-emiten farmasi BUMN yang akan mengambil peran lebih banyak. Iya,
Iya, tapi kami melihat memang salah satu KLBS merupakan salah satu emiten swasta justru ya untuk farmasi yang justru gencar untuk mendistribusikan dan bekerja sama untuk mendistribusikan vaksin. Justru Anda melihat KLBF akan mengungguli KF untuk distribusi nantinya? Kalau untuk mengungguli sebenarnya kita juga belum tahu ya Mbak. Ini maksudnya salah satu yang emiten swasta yang kami melihat cukup menarik gitu ya untuk bisa diakumulasi begitu. Oke, nanti akan kita bahas kalau di-compare dengan BUMN, Anda bilang kan emiten swasta yang menarik untuk dilakukan pembelian. Tapi apakah kita harus ke emiten Kalbe Farma kalau ternyata Kimia Farma juga menarik? Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda dulu ya. Iya. Pemirsa IDX Channel, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut membahas saham pilihan.